Selamat datang di Awarding Night Indiscope Festival 2021, Filmku Perjuanganku. Kita berikan tepuk tangan yang meriah hadirin sekalian. Malam ini kita bersama-sama akan menyaksikan pengumuman pemenang kompetisi film pendek Indiscope Festival 2021. Sebelum memulai acara, Marcella Zelianti selaku founder Indiscope Festival akan memberikan kata sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua, salam kreatif. Bahagia saya bisa berada hari ini bersama seluruh tim Indiscope yang hadir, juga teman-teman nominator. Indiscope adalah jaringan bioskop Indonesia pertama yang terintegrasi dengan platform digital yang hadir untuk melengkapi ekosistem perfilman Indonesia dan didedikasikan untuk memfasilitasi filmmaker Indonesia, regenerasi muda film Indonesia, dan komunitas pencinta film Indonesia. Indiscope Festival atau Indisfest adalah program tahunan yang diinisiasi oleh Indiscope sejak 2020 dalam format online. Di tahun 2020, Indisfest mengangkat tema Indonesia Bangkit dengan program Indisclass, Indistalk, serta film competition yang diikuti oleh 283 peserta dan juga 358 judul film kompetisi dengan menghadirkan sineas ternama, menjadikan Indiscope Festival 2021 sebagai satu-satunya film festival berjalan yang menyasar perkembangan film Indonesia melalui pembinaan dan kompetisi film nasional. Diinisiasi di awal pandemi di tahun 2021 ini, Indiscope Festival kembali hadir dengan tema Filmku Perjuanganku. Mengapa Filmku Perjuanganku? Karena di tengah gempuran film asing, Indisfest hadir dengan tujuan membangun dan memelihara optimisme, literasi, dan apresiasi film, talent scouting, serta menjadikan generasi muda khususnya untuk stay productive, stay positive, stay kreatif. Selanjutnya diharapkan Indisfest ini juga bisa menjadi agent of change untuk melahirkan film berkualitas dan menjadikan film Indonesia tuan rumah di negerinya. Indisfest juga lahir melalui program literasi berbasis online, melalui program-program Indisclass, menghadirkan mentorship tidak hanya dari tanah air seperti Slamet Raharjo hingga yang muda seperti Reza Rahardian, Iqbal Ramadan, tetapi juga narasumber dari internasional yaitu New York Film Academy. Dan dengan New York Film Academy kita ada berbagai kelas seperti acting, producing, directing, scriptwriting, music scoring. Selain itu ada Indis Film Festival, yaitu kompetisi film pendek fiksi, dan kali ini ada dokumenter untuk sineas muda Indonesia tentang semangat perjuangan bangsa Indonesia bangkit dari era pandemi. Indie Screening juga berupa penayangan film pemenang kompetisi dan film pilihan yang terkurasi secara online melalui platform digital Indiscope. Indis Awarding Event ya untuk pemenang film competition yang disiarkan oleh kanal Digital Net dan Indiscope yang kita lakukan saat ini tercatat lebih dari 1.500 peserta, program Indisclass dan 273 film pendek baik fiksi maupun dokumenter yang mendaftarkan di kompetisi film pendek dengan tema Ini Perjuanganku. Dengan semakin beragamnya cerita dan juga kualitas yang semakin baik, peserta yang mengikutinya semakin luas dari berbagai penjuru di Indonesia, dari Aceh hingga Papua, seperti misalnya sebuah film dokumenter yang dibuat oleh teman-teman pedalaman di Papua Tengah. Untuk itu saya sangat berharap dengan dukungan berbagai pihak, Indiscope akan terus konsisten menyelenggarakan event ini setiap tahunnya. Dan event seperti ini harus terus tumbuh membesar sehingga selalu tumbuh regenerasi insan film Indonesia. Akhir kata saya menyampaikan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang mendukung, yang telah bekerja sama sehingga Indiscope Festival 2021 dapat terselenggara sampai hari ini, dan juga tentunya para mentorship yang luar biasa yang mendedikasikan, memberikan komitmennya, memberikan ilmunya kepada seluruh pencinta film, lalu juga Dewan Juri ya, dan juga Net Media Tama tentunya untuk Indiscope Award ini. Nah, Indiscope ini adalah bentuk nyata fasilitasi dan gotong royong para pencinta film se-Nusantara untuk memajukan Indonesia, film Indonesia, maju terus perfilman Indonesia, dan mudah-mudahan semangat ini menjadi semangat Sumpah Pemuda tahun ini untuk film Indonesia bisa lebih maju, bangkit kembali, bahkan lebih bangkit setelah pandemi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Marcella atas sambutannya dan sekarang kita akan menyaksikan kata sambutan dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Uno. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat, salam Indonesia maju penuh semangat. Yang saya hormati Ibu Marcella Zalianti selaku inisiator dan founder Indiscope dan Indisfest. Terima kasih atas leadership-nya. Pertama-tama dari Raja Ampat, Papua Barat, saya mengucapkan selamat atas penyelenggaraan Indisfest 2021 yang merupakan wahana bagi masyarakat dan pegiat film Indonesia untuk terus memupuk kreativitas, optimisme, dan produktivitas di tengah pandemi. Kita ketahui bersama pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang signifikan bagi industri perfilman Indonesia. Bioskop sebagai kanal distribusi terbesar film Indonesia sempat tutup untuk sementara waktu demi mencegah penularan COVID-19. Efek penurunan ekonomi akibat penutupan bioskop pun cukup besar. Banyak pekerja yang harus dirumahkan dan produksi film yang harus dihentikan. Kemenparekraf mengapresiasi usaha Indisfest untuk terus menyebarkan semangat, optimisme, dan harapan dalam rantai ekosistem industri film Indonesia. Bersama pelaku insan perfilman Indonesia, mari bangkitkan industri perfilman Indonesia dari keterpurukan akibat pandemi. Salah satunya melalui program pemulihan ekonomi nasional, film yang memberikan bantuan stimulus produksi maupun promosi film. Saat ini, digitalisasi memainkan peran yang krusial dan menjadi salah satu mesin penggerak industri perfilman. Digitalisasi mempengaruhi produksi film, distribusi film, dan juga mempengaruhi cara penonton menikmati film. Pada akhirnya kita harus mengakui bahwa digitalisasi menjadi sebuah cara untuk mengembangkan industri perfilman. Oleh karenanya sangat penting bagi sineas Indonesia untuk mampu mengikuti tren Indonesia dan bertransformasi dengan menggunakan media-media digital sebagai pendukung. Indisfest tahun ini bekerjasama dengan New York Film Academy yang memungkinkan kita untuk melebarkan pengetahuan dan berjejaring lebih luas lagi. Saya berharap kesempatan ini bisa dimaksimalkan untuk meningkatkan pengetahuan dan skill sesuai dengan tren perkembangan industri film. Sekali lagi, selamat dan sukses atas terselenggaranya Indisfest 2021. Semoga festival ini dapat melahirkan karya-karya dan sineas handal Indonesia. Okay. Thank you very much and enjoy the festival. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Om. Terima kasih kepada Pak Sandiaga Uno yang sudah memberikan kata sambutannya. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita akan segera sambut para juri yang sudah hadir di studio. Ada Pak Hikmat Darmawan dan Marcella Zalianti serta sutradara senior dan juga advisor Indiscope Bapak Eros Jarot. Kita berikan tepuk tangan yang paling hangat. Silahkan duduk. Selamat malam. Hai Marcella, Pak Hikmat, Pak Eros silahkan duduk. Apa kabar? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Kita udah tes semua kan, jadi kita boleh buka. Betul, kita sudah melakukan sesuai dengan prokes yang berlaku ya. Dan juga tentunya selain juri yang hadir di studio, sudah bergabung bersama kita secara online Bapak Anggi Nun dan Ical Tanjung. Kita say hello dulu ya. Halo, selamat malam Pak Anggi, Pak Ical. Siap. Terima kasih sudah bergabung, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Pak Anggi, Pak Ical, dan hadirin sekalian juga penonton. Pas banget nih karena para juri sudah berkumpul, kita akan ngobrol-ngobrol mengenai Indiscope Festival 2021. Nah, untuk tema kompetisi film pendek kali ini adalah Ini Perjuanganku. Dan dengan tema ini ada 273 film yang mendaftar dengan berbagai cerita dan juga isu yang diangkat. Tentu kita bertanya-tanya ya, bagaimana proses penilaiannya sehingga akhirnya bisa mendapatkan 20 nominator utama. Dan tentu juga pasti ada tahap dan kriteria dari pemilihan nominator ini. Mungkin dari Marcella bisa cerita dulu seperti apa sih prosesnya ini, Marcella? Iya, jadi kita film ini terkumpul itu sekitar 1 bulan lebih ya, hampir 2 bulan. Lalu kemudian setelah film terkumpul semua, kemudian ditonton satu persatu semuanya. Lalu kemudian sudah ada 20 film, akhirnya itu sampai kepada Dewan Juri. Dan kita menonton juga masing-masing, kemudian kita dalam waktu 2 hari
kita ya urun rembuk, Yeah. tapi kita juga sudah memberikan penilaian. Kita juga ada bikin format penilaian yang mana itu akhirnya dibahas secara musyawarah oleh para juri. Oke. Karena kadangkala penilaian secara angka itu kan gimana ya, berbeda ketika kita juga berdiskusi, sehingga kadang-kadang ada pemikiran-pemikiran baru yang kita tidak lihat dari sebuah film ini. Oh iya ya, itu kacamatanya misalnya Mas Anggi ataupun Mas Ical dari kacamata DOP, dari kacamata sutradara, dari kacamata kritikus film, dari kacamata penulis, sehingga itu memperkuat lagi sebetulnya hasil keputusan kita memilih yang terbaik. Tapi saya senang banget, ini luar biasa peningkatannya. Dari tahun 2020 ke 2021 ini kualitas filmnya sangat meningkat, jauh lebih baik. Jadi senang banget dan selamat buat semua nominator. Keren banget. Pak Hikmat, apa kesan-kesannya nih? Seru ya, ini yang kedua kali saya menjuri di Indiscope Film Festival dan dari segi jumlah saja sudah menyenangkan, apalagi dari segi representasi ya, perwakilan dari daerah itu asik banget karena sangat beragam. Jadi bukan hanya tematik, bukan hanya ya kadang-kadang ada pencarian bentuk juga. Kalau yang sudah lolos ke 20 itu sudah beragam ya, pencarian bentuk, eksplorasi bentuk dalam bahasa visualnya. Tapi juga tematik sih yang penting, karena kan kita menghadapi dunia ini, menghadapi pandemi ini, menghadapi apa yang ditemakan gitu ya, perjuangan gitu ya. Itu kan bisa jadi sangat individual, bisa jadi sangat kolektif, bisa jadi sangat lokal. Dan itu cukup tergambar di dalam yang masuk gitu ya, film-film yang masuk gitu. Jadi menarik banget ya, jadi cukup variatif gitu ya. Makanya seru diskusinya. Oke, sebelum saya ke Pak Eros, saya mau menyapa yang sudah bergabung secara online juga. Pendapatnya dari Pak Anggi, gimana kesan dan pesannya? Halo, selamat malam. Iya, apa kesan-kesannya dalam proses penjurian? Ini banyak sekali yang kami tonton dan sebenarnya yang paling berkesan buat saya adalah banyak nama-nama baru yang muncul di perfilman Indonesia melalui film-film pendek dari berbagai genre, ada yang dokumenter, ada yang fiksi. Jadi masa depan sepertinya ada di tangan orang-orang ini nih, anak-anak muda yang bikin film pendek ini kira-kira. Mantap, keren. Jadi masa depan ada di tangan teman-teman semua ya. Pak Ical, ada yang mau ditambahkan nggak nih? Selamat ya buat para nominasi yang nanti bakal diumumin pemenangnya. Saya terharu ya, di tengah keterbatasan ini tetap ada semangat untuk menyuarakan kegelisahan lewat film gitu. Jadi apapun itu, dengan segala keterbatasan kita selalu bisa bersuara. Itu yang bikin saya ngerasa bahwa sama Mas Anggi juga tadi saya ini aja bahwa masa depan film kita tuh bakalan seru sih ke depannya, kira gitu ya. Amin. Terima kasih. Nah, saya beralih ke Pak Eros, mungkin boleh cerita sebagai seorang advisor, apa sih pandangannya terhadap kegiatan Indiscope Festival ini, dan apa kira-kira dampaknya akan terjadi bagi perfilman Indonesia? Pertama yang sebagai catatan yang paling mendasar itu apresiasi ya. Nah, kami-kami yang mungkin lebih berumur nih ya, mengapresiasi lah ya inisiatif dari Marcella, kawan-kawan, dan juga partisipannya ya. Ini kan luar biasa. Di tengah keterpurukan kita ya, dihantam pandemi, tapi semangat itu ternyata nggak luntur. Ya. Luar biasa ya. Dan yang penting lagi bahwa saya percaya bahwa sebuah bangsa itu maju tuh karena satu. Banyak yang berimaji positif. Ya. Nah, kalau anak-anak muda sekarang mulai mengembangkan bakatnya ya, dalam mengembangkan imajinasinya, saya rasa ini satu hal yang harus sebagai catatan ya. Dan saya sebagai yang lebih dulu di perfilman merasa lega lah ya, bahwa banyak generasi penerus yang kita nggak usah khawatir. Apa yang penting beri mereka kesempatan, beri ruang, dan ruang itulah yang Indiscope berikan. Dan saya rasa ini satu hal yang perlu kita support ya, bersama. Saya lihat tadi Sandiaga Uno udah menjanjikan mensupport langkah-langkah ini. Ini langkah positif. Siap, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan untuk para peserta yang memberikan karya-karya yang luar biasa ya. Baiklah pemirsa, nggak hanya dari sudut pandang para juri dan advisor yang ada, tentunya lewat tahap indie screening secara online, Indiscope Festival memberikan kesempatan kepada penonton untuk memilih langsung film favorit mereka. Langsung saja kita masuk ke kategori pertama, film pendek pilihan penonton.
Nominasi pertama, kategori film pendek pilihan penonton, akan dibacakan oleh Bapak Eros Jarot. Kami persilakan. Salah satu kesuksesan sebuah film adalah ketika film tersebut dapat menggerakkan hati penontonnya. Dan inilah nominasi dari kategori film pendek pilihan penonton. Negara asal kami sama-sama berada Awaken. di garis ekuator. Moses Parlindungan Mungkin Opus Tuhan dan Ungu. rumahku berada di garis yang sama. Keringat keluar dari telapak tanganku. Boneka tikus berdasi. Dorothy Albright. Di sana itu kan adik kakak saya kan banyak. Aku sebel kadang-kadang orang tua, Emak Menolak. kawan aku Anggun Pradesa dan Rizka Carolina. sama juga ngomong kayak gitu kan. Waria tuh bakalan berbuat baik sebaik-baik apapun bakal masuk neraka katanya. Kalau ditanya soal pekerjaan End of the Tunnel. Anastasia Clarissa. Pandemi ini bisa dibilang ya makan tidur gitu ya. Saya kerja di TPA juga bukan itu Harapan. aja. Saya Muhammad kerja Rizky di TPA Asani. buat ngumpulin duit buat beli HP. Ada bayi. Kembali ke jalan leluhur. Harun Rumbarar. Menandakan sebagai dia laki-laki, bapak. Ada Endo Enterprise, ada Membuka jalur. Yasmin Zahra Khairunisa. bareng aja gitu karena memang intinya ya saling care aja sama masing-masing. Belajar di rumah. Mimpi besar di balik layar kecil. Raffian Syah Narendra. Kalau habis ngerjain langsung ngobrol. Siklus hidup. Yosef Levi. Tarik Pukat. Mate Adat Patamita. Fahri Zikrila. Jadi kan ikutan urung siawa. Bagio. Fatan Ardiansyah. Ayo, kalian terlalu takut pamali. Cipak Cipuk. Andra Fembrianto. Baru-baru mau bilang hanya 1 minggu. Contagion. Yasin Asalan. Sekarang mau belum bisa pulang. Harus jadi anak pintar di sekolah. Bu, mencontek itu pelanggaran Kelompok tidak belajar. Wiwit Septiardi. Kerjaan apa? Nebeng. Along the Road. Dwi Santika. Terus yang tanggung jawab ning dalan ki sapa? Duduk Nyanyian Teras Rumah. Amelinda Aulia. Pada selembar pesan, Azaro Ferdo Nuari. Ada yang lain ya, Mbak? Terus nek dinggo susu, bawa gak nompo. Lah, ada sesuatu yang orang lain tidak pernah tahu sebelumnya. Perjumpaan. Itu suasana kota Aulia Mawardika. Tentara-tentara sekutu sudah melindungi pusat kota. Take her, oh take her. Tampias. Gabriel Barnabas. Sawa, Busri ngerti adekku ora? Ya ora lah. Try Again. Benedikta Swasti Renaning Tias. wes, rasa panik. Dan pemenang untuk kategori film pendek pilihan penonton adalah... Wah, ini cuma satu ya. Padahal saya yakin semuanya bagus ini. Tapi kali ini yang dipilih oleh penonton, filmnya adalah Harapan. Karya Muhammad Rizky Azani. Selamat untuk pemenang dan terus berkarya. Kasihan ibu nggak ada yang bantuin. Saya kerja di TPA juga bukan itu aja. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur banget. Yang kedua, terima kasih kepada keluarga dan tim yang sudah mensupport hingga terbuatnya film ini. Seterusnya, terima kasih kepada Indiscope Film Festival yang telah menyelenggarakan film competition ini. Semoga berkah. Terima kasih. Salam dari Pesawaran, Lampung, bukan dari Binjai. Salam.
Selamat kepada pemenang sekali lagi berhasil memenangkan hati penonton virtual selama indie screening yang diadakan pada tanggal 5 sampai dengan 17 Oktober 2021. Semoga dapat terus berkarya dan menginspirasi banyak orang. Baiklah, kategori selanjutnya yaitu kategori film pendek fiksi pilihan juri. Nominasi kedua, kategori film pendek fiksi pilihan juri akan dibawakan oleh Bapak Hikmat Darmawan. Fiksi merupakan dunia penuh imajinasi. Dunia di mana kita belajar untuk berkreasi dan mengembangkan diri. Lewat fiksi, kita dapat belajar berpikir di luar nalar dan mencari jati diri sejati. Dan inilah nominasi dari kategori film pendek fiksi pilihan juri. Kayak warung kayak dibuka. Pada selembar pesan, Azaro Ferdo Nuari. Suso, bawa gak nompo. Lah, kayak dia arep takon, Di. Apa yang golek kerja ning Bagio. Kira cocok ora yo? Fatan Ardiansyah. Mikir to, Di. Ayo, kalian terlalu takut pamali. Cipak Cipuk. Andra Fembrianto. Baru-baru mau bilang hanya satu Contagion. minggu di situ, Sa. Yasin Asalang. Sekarang mau belum bisa pulang. Harus jadi anak pintar di sekolah. Bu, mencontek itu pelanggaran hukum, Bu. Kelompok tidak belajar. Wiwit Septiardi. Duduk sini. Nyanyian Teras Rumah. Amelinda Aulia. Ada sesuatu yang orang lain tidak pernah tahu sebelumnya. Perjumpaan. Aulia Mawardika. Tentara sekutu sudah mengelilingi pusat kota. Tampias. Gavriel Barnabas. Sawa, Bu Sri ngerti adik gue ora? Try Again. Benedikta Swasti Renaning Tias. Wait, rasa panik. Kerjaan apa? Nebeng Along the Road. Dwi Santika. Nunggu neng omah. Terus yang tanggung jawab ning dalan ki sapa? Dan pemenang untuk kategori film pendek fiksi pilihan juri adalah, ya sebenarnya bagus-bagus dan asik semua, tapi Dewan Juri harus memilih yang terbaik di antara yang terbaik tahun ini, dan pilihan juri jatuh kepada Nebeng Along the Road oleh M. Faisal Hibatullah. Selamat. Terus yang tanggung jawab ning dalan ki sapa? Koncomu kenapa, Kak? Alah biasa. Oke, terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kedua orang tua kami, dan teman-teman dari Reto Cinema dan para kru yang ikut andil di film kami, dan Pak Indiscope yang udah masukin kita jadi nominasi dan dapat pilihan juri favorit. Terima kasih. Kami ucapkan selamat kepada Nebeng, karya yang sangat kreatif tentunya. Dan selain film pendek fiksi, kita juga memiliki kategori film pendek dokumenter pilihan juri. Baiklah hadirin, untuk nominasi yang satu ini akan dibawakan khusus oleh Coach Indiscope Festival 2021, yaitu sosok legendaris dunia perfilman dan teater Indonesia, Bapak Yose Rizal. Film dokumenter bukanlah jenis film yang mudah dibuat. Diperlukan fakta dan realita yang akurat agar isu yang ingin diangkat dapat tersampaikan kepada masyarakat. Lewat film dokumenter, kita juga dapat melihat dunia dari sisi yang berbeda. Dan inilah nominasi film pendek dokumenter pilihan juri. Aku sebel kadang-kadang orang tua
Emak menolak. Anggun Pradesa dan Rizka Carolina. Kayak gitu kan. Waria tuh bakalan berbuat baik sebaik-baik apapun bakal masuk neraka katanya. Negara asal kami sama-sama berada di garis ekuator. Awaken, Moses Perlindungan Opus Unggu. Keringat keluar dari telapak tanganku. Boneka tikus berdasi, Dorothy Albright. Itu kan biaya sekolah itu, di sana itu kan adik kakak saya kan banyak. Kalau ditanya soal pekerjaan sehari-hari, End of the Tunnel, Anastasia Clarissa. Ini bisa dibilang ya makan tidur gitu ya. Saya kerja di TPA juga. Harapan, bukan itu aja. Muhammad Saya Rizky kerja Asani. di TPA buat ngumpulin duit, buat beli HP. Ada bayi, ada Kembali ke jalan leluhur, Harun Rumbarar. sebagai dia laki-laki, bapak. Ada Endo Enterprise, ada jual tanaman, ada Membuka jalur, Yasmin Zahra Khairunisa. Intinya ya saling care aja sama masing-masing. Siklus hidup, Yosef Levi. Kalau belajar di rumah, orang tuanya Mimpi besar di balik layar kecil, Raffian Syah Narendra. Kalau habis ngerjain langsung ngobrol. Ilung punya nama asli Ilung kan? Tarek Pukat, Mate Adat Patamita, Fahri Zikrillah. Urung Siawa. Dan pemenang untuk kategori film pendek dokumenter pilihan juri adalah Tarek Pukat, Mate Adat Patamita, Muhammad Amar R. Pekerjaan nelayan. Jadi kan juga ikutan urung Siawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Indiscope Film Festival yang telah memberikan kesempatan pada kami, dan terutama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah membawa kami hidup untuk bisa terus berkarya, dan kedua orang tua kami yang telah memberikan kami ke bumi ini sehingga bisa menciptakan karya-karya juga. Lalu kepada teman-teman yang sudah mensupport semua kerja keras kami di sini, dan teman-teman kompetisi di sini juga untuk film-film lainnya. Semoga kita semua dapat terus berkarya dan terus bisa menghidupkan film Indonesia. Terima kasih. Saya ucapkan selamat sekali lagi kepada pemenang untuk kategori ini yang dimenangkan oleh Tarek Pukat. Semoga tetap semangat berkarya, dan juga kami ucapkan terima kasih pada Pak Yose Rizal. Baiklah, sekarang kita akan bahas dulu bersama para juri apa sebetulnya alasannya yang membuat film fiksi dan film dokumenter ini menjadi pilihan juri. Kita beralih dulu mungkin ke juri yang sudah bergabung secara online. Halo Pak Anggi. Halo. Mas Anggi, sebetulnya apa sih yang menjadi kriteria bagi Dewan Juri ketika mendiskusikan film-film yang akhirnya menjadi pemenang pada malam hari ini? Secara cerita ada banyak yang masuk gitu, beragam karena dari seluruh penjuru Indonesia ya, baik dokumenter maupun fiksi. Tapi salah satu hal yang paling tidak buat saya sebagai salah satu juri itu ajukan untuk menjadi diskusi di forum juri adalah bahwa cara penyampaian atau spesialnya cara penyampaian si pembuat film itu menjadi poin yang penting gitu, karena itu berarti si pembuat film itu punya personality. Dia berarti si pembuat film itu punya sesuatu hal yang spesial, yaitu cara dia menyampaikan sebuah cerita. Cerita bisa macam-macam, tapi cara penyampaian itu bisa jadi personal. Baik, saya beralih ke Pak Ical. Mungkin ada yang mau ditambahkan mengenai kriteria pemilihan untuk para pemenang kita pada hari ini? Ya, nambahin sedikit aja. Kalau dari sudut pandang saya, dari sinematografi, sudah terlihat atau sudah bisa menyampaikan lewat bahasa-bahasa visual. Jadi visual-visualnya sudah bisa berbahasa dan kita bisa menangkap dengan baik. Kira-kira seperti itu.
Siap, terima kasih penjelasannya dan tentunya sekali lagi selamat kepada para penerima penghargaan kita. Dan itu dia memang adalah beberapa alasan bagaimana para juri memilih karya-karya tersebut. Selanjutnya langsung saja kita akan bacakan dari kategori film pendek fiksi terbaik. Pembacaan nominasi kategori film pendek fiksi terbaik akan dibawakan oleh Bapak Erik Hidayat, Kepala Badan Perfilman dan Animasi Kamar Dagang Indonesia. Industri perfilman saat ini sedang dalam tahap berjuang untuk bangkit. Antusiasme sinias muda tentunya sangat berperan penting dalam perkembangan industri ini. Di antaranya terdapat jenis film fiksi yang membuka pintu bagi sinias muda untuk mengekspresikan diri tanpa memandang generasi. Semangat dalam kompetisi ini dapat menjadi cahaya yang terus menyala dalam dunia perfilman. Dan nominasi untuk kategori film pendek fiksi terbaik adalah Nebeng, Along the Road, Dwi Santika. Keluargane wis nunggu nang omah. Terus sing tanggung jawab ning dalan ki sapa? Dadi arep takon, Dik. Apa yang golek kerjane? Bagio, Fatan Ardiansyah. Mikir to, Dik. Ayo, kalian terlalu takut pamali. Cipat Cipuk, Andra Fembrianto. Baru-baru mau bilang hanya 1 minggu di sini. Contagion, Yasin Asalang. Sepulang. Harus jadi anak pintar di sekolah. Bu, mencontek itu pelanggaran hukum, Bu. Kelompok Tidak Belajar, Wiwit Septiardi. Duduk Nyanyian Teras Rumah, Amelinda Aulia. Kayak warung kayak dibuka. Mbok golek bojo kan? Pada Selembar Pesan, Azaro Ferdo Nuari. Bawa nompo. Lah. Tampias, Gavriel Barnabas. Make her the one that you really love. Sawa, Bu Sri ngerti adekku ora? Ya ora lah. Try Again, Benedikta Swasti Renaning Tias. Rasa panik. Ada sesuatu yang orang lain tidak pernah tahu sebelumnya. Perjumpaan, Aulia Mawardika. Antara sekutu sudah melilit pusat kota. Dan pemenang untuk kategori film pendek fiksi terbaik adalah Try Again, Ainul Fikri. Selamat untuk pemenang. Sawa, Bu Sri ngerti adekku ora? Ya ora lah. Selamat untuk Try Again dan sudah tergabung secara online bersama kami persilakan. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada kedua orang tua kami yang selalu mensupport kami. Terima kasih juga untuk Indiscope Film Festival. Selamat sekali lagi untuk Try Again atas karyanya yang berhasil menjadi karya terbaik untuk kategori fiksi di kompetisi film pendek kali ini. Terima kasih juga untuk Bapak Erik Hidayat yang sudah menyempatkan hadir di acara pada malam hari ini. Dan mungkin berikutnya saya ingin ngobrol juga dengan para juri yang sudah hadir, mungkin boleh di-share gitu ya. Apa sih poin-poin yang membuat film pendek ini menjadi film pendek fiksi terbaik dan mampu bersaing di antara 210 film pendek fiksi di Indiscope Festival 2021. Mungkin pertama saya persilakan kepada Marcella Zalianti, silakan Marcel. Memang ini adalah kita tuh sempat kesulitan sebetulnya memilih kalau kita katakan yang terbaik karena semuanya tuh rata-rata hampir semuanya tuh baik. Memilih ini sulit. Tapi memang film ini mempunyai keutuhan dari segala konteks itu baik. Jadi dari sisi Mas Hikmat sebagai kritikus, dari sisi saya yang mungkin lebih melihatnya secara keseluruhan, melihatnya dari sisi acting, kemudian Mas Ical juga melihatnya dari sudut pandang visual gitu, Mas Anggi dari mungkin kedalaman treatment sutradaranya di sini, keunikan, originalitas dan jujur ya gitu, dan cerita ini juga sangat lekat juga dengan tema ya.
Yang penting kita maksudnya tidak hanya terbaik, tapi kita kan punya tema, ini perjuanganku. Jadi konteks cerita daripada film ini, rasa yang juga disampaikan, perspektif yang disampaikan juga dari cerita ini harus sesuai dengan temanya. Dan ini lengkap film ini. Berhasil ya, luar biasa. Pak Hikmat ada yang mau ditambahkan? Ya, ini salah satu yang paling original ya, di antara kandidat. Juga originalitas itu tidak mengurangi kepaduannya, bahkan meningkatkan kepaduannya, karena kemudian membuat ada penyajian atau storytelling visual yang mengerahkan berbagai bahasa visual untuk sebuah produksi yang sebenarnya sederhana. Tapi tidak sederhana hasilnya dalam artian kita terbawa ya. Tentu ini ada perdebatan karena seperti saya bilang tadi, kita harus memilih yang terbaik di antara yang terbaik gitu ya. Ada yang terbaik sebagai pilihan juri dalam artian ini gagasan sinematiknya, positioningnya bisa dikembangkan ke depan gitu ya. Dan ada ini, film ini yang memang sebagai capaian fiksi tahun ini mewakili semua temanya maupun mewakili kepuasan kami sebagai penonton baik terlatih maupun penonton biasa gitu ya, bahwa ini adalah sebuah film yang bisa dengan asik menyampaikan apa yang menjadi tema yang dia pilih gitu. Keren, potensinya luar biasa berarti ya teman-teman semua ya, keren-keren banget. Eros, mungkin ada yang mau disampaikan juga nih kepada para filmmaker muda kita. Ada nggak sih nasihat atau tips supaya mereka ke depannya juga bisa memproduksi film fiksi yang baik? Ya, tadi hanya satu film ya, dinyatakan terbaik. Tapi dari pengalaman saya gitu, bagi yang tidak mendapat kesempatan untuk yang terbaik itu ke dirinya, nggak usah khawatir, karena banyak kejadian di berbagai festival ya. Justru yang sutradara yang bukan yang terbaik itu yang sangat menonjol karya-karyanya. Jadi tidak perlu dikhawatirkan, karena ini kan cuma masalah situasi dan kondisi psikologis para jurinya juga dan orang-orang yang melihat film tersebut. Jadi nggak usah khawatir, saya hanya titip pada teman-teman ya, semuanya boleh berhenti, tapi kreativitas jangan pernah terhambat. Siap, jadi itu ucapan yang keren banget. Berikan tepuk tangan teman-teman sekalian. Kreativitas jangan pernah berhenti. Baiklah, masih ada satu lagi kategori yang tentunya juga ditunggu-tunggu, yaitu kategori film pendek dokumenter terbaik. Dari 273 film pendek yang terkumpul, terdapat 60 film pendek kategori dokumenter. Tapi hanya satu film pendek dokumenter yang berhasil membawa pulang gelar film pendek terbaik malam ini. Untuk penghargaan ini akan dibacakan oleh Direktorat Film, Musik, dan Media Baru Kemendikbudristek Bapak Ahmad Mahendra yang diwakilkan oleh Bapak Edi Suwardi bersama dengan founder kita Marcella Zalianti. Kompetisi Film Pendek Indiscope Festival 2021 mengusung tema Ini Perjuanganku. Lewat festival ini kami ingin merekam usaha kebangkitan masyarakat dari segala lapisan dan membuka kesempatan untuk generasi penerus menuju Indonesia bangkit. Dan saat ini kami akan memberikan penghargaan kepada karya terbaik yang dapat mempresentasikan semangat juang dalam bentuk film pendek dokumenter. Langsung saja, inilah nominasi film dokumenter terbaik. Boneka Tikus Berdasi, Dorothy Albright. Sekolah itu di sana itu kan adik kakak saya kan banyak. Aku sebel kadang-kadang orang tua. Emak Menolak, Anggun Pradesa dan Rizka Carolina. Ngomong kayak gitu kan, waria tuh bakalan berbuat baik sebaik-baik apapun bakal masuk neraka katanya. Negara asal kami sama-sama berada di garis ekuator. Awaken, Moses Perlindungan Opus Unggu. Keringat keluar dari telapak tanganku. Kalau ditanya soal pekerjaan End of the Tunnel, Anastasia Clarissa. Pandemi ini bisa dibilang ya makan tidur gitu ya. Saya kerja di TPA juga. Harapan, bukan itu aja. Muhammad saya Rizky Asani. Di TPA buat ngumpulin duit, buat beli HP. Ilung punya nama asli Ilung kan? Tarek Pukat, Mate Adat Patamita, Fahri Zikrila. Ikutan urung Siawa. Ada Endo Enterprise, ada
jual tanaman. Membuka jalur. Yasmin Zahra Khairunisa. Intinya ya saling care aja sama masing-masing. Belajar di rumah, orang tuanya harus... Mimpi besar di balik layar kecil. Raffiansyah Narendra. Siklus hidup. Yosef Levi. Ada bayi, ada... Kembali ke jalan leluhur. Harun Rumbarar. Dia laki-laki, bapak. Dan pemenang untuk kategori film pendek dokumenter terbaik adalah Selamat kepada Awaken Boses Perlindungan Ombu Sungku. Beberapa kali, telepon tetap tersambung ketika kami telah terlelap. Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, terima kasih kepada kedua orang tua saya, terima kasih kepada beasiswa Chevening Scholarship yang memberangkatkan saya untuk sekolah film dokumenter S2 di Inggris tahun 2019 sampai 2020 yang memungkinkan saya untuk bisa belajar film walaupun saya sebelumnya tidak punya pengalaman sama sekali. Dan juga kepada semua insan perfilman Indonesia yang saat ini tengah berusaha bangkit, kita bisa bangkit walaupun kondisinya tidak terlalu menggembirakan. Terima kasih. Selamat untuk Awaken dan juga terima kasih untuk Bapak Edi selaku perwakilan dari Kemendikbud Ristek atas kehadirannya. Dan saya jadi penasaran nih, saya mau bertanya kepada para juri sebetulnya bagaimana kriteria terpilihnya film Awaken sebagai film pendek dokumenter terbaik di Indiscope Festival 2021 kali ini. Gimana Marcella ceritanya tuh, Pak Hikmat? Boleh, silakan. Ini sebagai dokumenter terhitung sangat menarik, unik. Dia menggunakan semacam penerapan ya dari etnografi khusus, yaitu autoetnografi. Autoetnografi. Jadi etnografi terhadap diri sendiri. Dan pendekatan sinematik juga menarik, mendapat apa yang kalau saya gampangnya saya sebut puisi gambar gitu. Puisi gambar. Jadi sebagai dokumenter subjeknya menarik dan penyampaiannya terasa khas dan barangkali masih jarang ya di Indonesia walaupun udah ada beberapa terobosan dalam hasanah dokumenter kontemporer, tapi saya kira ini salah satu yang penting dikedepankan sebagai salah satu capaian dokumenter terbaik dan rasanya pas banget dengan suasana sekarang. Cocok ya? Iya. Luar biasa. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk pemenang film pendek dokumenter yang terbaik. Dan tentu saja pada malam hari ini kita juga akan bertanya kepada para juri yang sudah bergabung secara online. Mungkin saya akan bertanya kepada salah satunya. Saya akan tanyakan kali ini kepada Pak Ical Tanjung. Pak Ical masih bersama kami? Ya, standby. Silakan Pak Ical, bagaimana komentarnya nih mengenai film dokumenter terbaik malam hari ini? Nonton film ini saya terbius dengan visualnya tentu dan bisa merasakan bahwa apa yang terjadi, kegelisahan yang terjadi gitu. Ini menginspirasi dan tentunya juga menjadi harapannya bersuara dan bisa menjadi solusi bersama gitu dari apa yang disampaikan. Gitu. Siap, terima kasih Pak Ical dan kami ucapkan sekali lagi selamat kepada pemenang kita pada malam hari ini. Dan tidak hanya sampai di sini saja pemberian hadiah malam hari ini, tapi di Awarding Night Indiscope Festival 2021 Filmku Perjuanganku ini ada juga penghargaan apresiasi untuk talenta-talenta baru yang ditemukan di kompetisi film pendek tahun ini. Penghargaan apresiasi berupa beasiswa short course online di New York Film Academy sebagai bentuk motivasi untuk mereka mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki. Hi, my name is Roger Del Pozo, and I am the Director of Outreach at the New York Film Academy. I wanted to express my gratitude to Indonesia for making our 2021 way more interesting by creating the very successful Indiscope Festival. It was an honor for myself and for the New York Film Academy to be invited to participate in this amazing event.
Through classes and workshops presented by Indoscope, we were able to engage many inspiring young Indonesian talents. And with the help of these new up-and-coming artists, the Indonesian film industry and the art of filmmaking will continue to grow to bigger and better heights. It has been amazing to watch all of you guys learn and grow to work on the most important skill that a person can have, the ability to communicate, to act, to get your needs met, and to tell great stories. And we here at NYFA hope that our participation in the festival has helped. We have good news for those of you who have participated in the short film competition. Many of you have completed this part of your journey with great achievements and beautiful memories, and this will help to prepare all of you for the greater challenges ahead, supporting and nurturing you and building a strong foundation for you as you rise to the next level in the film industry. To show our support and appreciation, NYFA is presenting 4 awards to a director, writer, actor, and director of photography, chosen from the range of assorted short film submissions. This is a very impressive and well-deserved achievement, and we here at the New York Film Academy hope that the awardees will benefit greatly from our 1-month online program that we've set up here at the New York Film Academy. We are very proud of all of your wonderful achievements, and we are very grateful that we got to be a part of this inspiring festival. From all of us here at the New York Film Academy, thank you again. Penghargaan apresiasi berupa beasiswa short course online di New York Film Academy adalah untuk potential director, potential actor, potential DOP, dan potential skenario sebagai bentuk motivasi untuk mereka mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki. Tentunya kesempatan bergabung di New York Film Academy akan jadi pengalaman yang berharga untuk para penerima penghargaan. Untuk para juri, saya jadi ingin bertanya nih, apa sih kira-kira yang mendasari keputusan untuk memberikan penghargaan apresiasi khusus di tahun ini kepada mereka? Ya, karena sebetulnya kita melihat begitu banyak potensi di dalam ajang festival Indiscope kali ini. Dan sayang sekali apabila tidak diberikan kesempatan untuk mereka bisa lebih mengembangkan potensi-potensi itu lagi agar bisa berkarya dengan lebih baik lagi dan siap masuk industri. Menimba ilmu dan studi banding gitu ya, bisa lihat kayak apa sih gitu ya. Wah, keren banget. Belajar langsung dari pelaku-pelaku film, tidak hanya tanah air tapi internasional, dan kredibilitas New York Film Academy kan kita semua sudah tahu gitu. Jadi saya kira ini akan menjadi kesempatan yang sangat luar baik. Luar biasa, udah nggak sabar lihat hasilnya pembelajaran mereka. Ini menarik sekali dan tentunya mereka pasti merasa sangat happy ya karena bisa mendapatkan penghargaan-penghargaan yang datang dari Indiscope. Iya, karena kan memang Indiscope visi dan misinya adalah mendukung atau memberikan ruang untuk regenerasi filmmaker Indonesia. Jadi ini adalah salah satu cara kami untuk bagaimana mendukung itu, tentu scaling up mereka punya talenta. Nah ini adalah salah satunya, kita memberikan kesempatan untuk bisa belajar lebih lagi. Seperti itu. Mungkin Mas Hikmat, Mas Eros silahkan menambahkan. Ada tambahan dari Pak Hikmat? Iya, karena memang film-film yang dilihat oleh para juri itu mengandung unsur-unsur yang di dalam dirinya ada permata-permata. Jadi kami merasa bahwa bagaimana kerjasama ini dimanfaatkan sebaik mungkin untuk menjaring permata ini untuk bukan hanya bagi mereka sendiri, tetapi kemudian mereka menjadi wahana alih pengetahuan. Itu semoga berlanjut gitu, karena bukan hanya dari institusi semacam festival ini, tetapi juga secara pribadi bisa mengembangkan di komunitas masing-masing. Gitu. Jadi mereka bawa pulang ke tempatnya masing-masing. Disebarkan. Gitu. Jadi berlipat ganda kan. Berlipat ganda, betul. Pak Eros gimana nih perasaannya melihat demikian banyak potensi-potensi yang luar biasa terjadi oleh Indiscope? Ya, saya cuma bilang kepada Marcella dan teman-teman, kalau Indiscope ini mencanangkan diri milik masa depan, maka bangunlah masa depan. Jadi pemberian ini sebenarnya bagian dari bagaimana kita membangun masa depan perfilman yang lebih baik. Jangan seperti katak dalam tempurung merasa hebat, tapi belajarlah keluar ya. Bahkan belajarnya sampai negeri Cina, ini sampai New York dulu lah lumayan. Luar biasa, kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk para peserta. Keren-keren banget. Dan langsung aja kita lihat siapa yang mendapatkan penghargaan apresiasi ini. Dan ini dia cuplikan dari karya dan talenta yang terpilih.
Itu dia beberapa pemenang penghargaan apresiasi malam hari ini. Dari para juri juga mungkin bisa menjelaskan lagi apa sih keunikan dari tiap peserta terpilih sehingga bisa mendapatkan penghargaan ini. Mungkin dari Pak Hikmat dulu, silakan. Ya, saya kira karena kami ingin menghargai unsur ya, tentu saja yang diperhatikan adalah bagaimana para pemenang ini mengoptimalkan unsur-unsur yang menjadi bidang mereka. Ya. Ada tentu sutradara adalah penataan bukan hanya adegan, tetapi juga apa yang dipilih ditampilkan di layar. Ya. Lalu juga ada sinematografi, ada pemeran, dan ini juga penting karena seringkali kita dalam seni pemeranan itu ada ada mitos bahwa kita sudah tidak perlu lagi menggali olah tubuh, olahraga, olah pikir. Yeah. Jadi seolah-olah itu hanya tampilan saja, tetapi kami melihat bahwa di sini semua punya intrinsiknya, potensial dan perlu mendapatkan metodologi. Jadi dari keempat yang terpilih ini masing-masing telah menjalankan posisi untuk menjadikan unsur-unsur mereka menyumbang pada karya keseluruhan dengan baik, dan ini saya kira bisa berkelanjutan gitu ya. Keren. Jadi dengan metodologi yang akan dipelajari lagi, maka tentunya akan semakin meningkatkan kualitas ke depannya gitu ya. Luar biasa, kita berikan tepuk tangan sekali lagi kepada para peserta. Terakhir saya mungkin ingin bertanya ke Pak Eros, apakah ada tips untuk para sinias muda Indonesia supaya mereka bisa maju tapi dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang oke, sehingga bisa menghasilkan karya-karya yang juga memikat hati penonton di Indonesia? Ya, saya hanya berpesan aja bahwa film itu ilmu pengetahuan. Ya. Jadi ya memang harus terus belajar dan menggali dan berdalam. Ya. Itu salah satu yang harus dikerjakan oleh filmmaker. Dan never trust your eyes, never trust your ear, but listen to what your brain say, apa yang dikatakan otak dan hati kamu. Itulah, terus begitu dan jangan berhenti, terus berkarya. Terus berkarya, kita beri tepuk tangan sekali lagi. Baiklah pemirsa, demikian penjelasan dari juri, dan sekarang kita akan mengundang perwakilan dari pemenang penghargaan apresiasi yang datang malam ini untuk menerima hadiah beasiswa short course online di New York Film Academy secara simbolis. Potential Director Gary Christian, End of the Tunnel. Aktor Fakhrudin Imam, Nurkolis Bagio. DOP Ahmad Zaidan, nyanyian Teras Rumah, dan skenario Mustafa dan Wiwit Septiardi, kelompok Tidak Belajar. Selamat, silakan untuk yang hadir di studio boleh naik ke atas panggung, dan juga ada teman-teman yang sudah bergabung secara online. Saya persilakan Mas Ewan untuk bisa menyerahkan secara simbolis. Silakan. Selamat ya. Selamat pada para peserta. Silakan Marcella bisa kembali ke tempat, sudah difoto. Silakan kembali ke tempat, tepuk tangan sekali lagi. Dan sebelum menutup, apa yang kira-kira bisa kita lakukan supaya spice up acara malam hari ini? Sebetulnya kita tuh punya satu kejutan ya, Mas Hikmat dari Dewan Juri juga, ini spesial apresiasi daripada Indiscope. Karena saya tuh melihat, saya pribadi sebetulnya tersentuh ada salah satu film, ya judulnya adalah Contagion. Jadi ada satu perempuan, dia pemeran anak, dan menurut saya dia bermain dengan sangat apik. Saya tidak, justru actingnya tuh sederhana sekali. Dialognya, treatmentnya, scene-nya, adegannya juga penuh kesederhanaan, tapi entah kenapa saya bisa menangis gitu melihat dia membawakan dialognya sepanjang itu dengan ibunya. Dan cerita ini juga menurut saya sangat kontekstual dengan keadaan dan situasi saat ini. Sehingga kita dari Indiscope, juga saya tentu dengan persetujuan Dewan Juri ya, kita karena kita menonton ini dengan pertimbangan berbagai hal gitu, saya secara pribadi juga dari Indiscope ingin memberikan spesial apresiasi kepada Fania, kepada Fania dalam film Contagion. Jadi nanti akan ada hadiah khusus dari Indiscope untuk Fania. Iya, mama di mana? Tante ada gendong Vera. Bis bosan. Kita mau main sama-sama dengan mama, Sa.
Mama kapan bisa pulang? Mama, omong terus, jangan berhenti-berhenti begini. Mama. Baiklah, kalau begitu dengan ini berakhir juga Awarding Night Indisco Festival 2021, filmku Perjuanganku. Terima kasih kepada para juri dan coach yang sudah hadir dan juga terutama kepada peserta yang telah turut berpartisipasi mengikuti acara ini. Semoga Indisco Film Festival dapat menjadi semangat baru bagi sineas muda Indonesia untuk bangkit dan terus berkreasi. Sampai jumpa di Indisco Festival tahun depan. See you!